Saya ingin mengkritik Gus Yahya, ya jajaran Tanfidiyah secara umum. Saya sih nggak akan masuk ke detail, Kak. Mohon, mohon maaf sebelumnya. Pertama, terkesan PBNU di bawah pimpinan Gus Yahya eksklusif, tertutup. Padahal kita tahu Gus Dur, Pak Hashim Muzadi, ya saya sendiri sangat terbuka. Dari jenderal bintang 4 sampai tukang sapu mau menghadap saya, silahkan. Sampai pulang rata-rata saya jam 10 malam baru pulang. Ya gitu. Ya ini Nyun Sewu nih, monggo. Ini sih unek-unek saja ini. Kemudian eh, sudah tertutup, juga sulit dihubungi. Kata eh, beberapa pengurus cabang atau wilayah. Bahkan ada ketua lembaga yang ingin ketemu Gus Yahya juga gagal ketemu, yaitu LTM Mansur Syairozi. Sampai keluar dari mengatakan jabatan dari ketua LTM PBNU. Ya ini kritik umum, Gus. Yang kedua, tentang kurang turun ke bawah Gus Yahya. Sehingga komunikasi antara masyarakat bawah dengan ketua umum agak buntu, tidak lancar. Atau minimal ketua umum menegaskan siapa yang selalu menghadiri acara-acara yang berbobot, haul-haul, akhir sana, imtihan, itu harus ketua umum datang atau mengatasnamakan PBN. Itu sangat penting sekali. Ya pengalaman saya 10 tahun. Yang ketiga, Gus Yahya, ya ini PBNU semuanya bukan aja Gus Yahya. Menurut saya, kalau pendapat besar itu pribadi, pendapat besar itu pribadi, bukan lembaga besar itu bukan pribadi. Tambang dikembalikan ke pemerintah. Yang tadinya menjadi barokah, ternyata menjadi kres, menjadi kutukan laknat. Seperti yang terjadi di Bolivia, Venezuela, Nigeria. Dengan adanya tambang perang saudara antar suku, antar politik, antar gara-gara tambang Nigeria, Bolivia dan Venezuela. Nah, juga bertentangan dengan keputusan Bahtul Masail Muktamar Jombang. Pertanyaan, bagaimana hukum melakukan eksplorasi kekayaan alam secara legal tetapi membahayakan lingkungan? Jawabnya, eksplorasi kekayaan alam yang berlebihan sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan, hukumnya adalah haram. Pertanyaan, bagaimana hukum aparat pemerintah terkait yang memberikan izin penambangan yang berdampak pada kerusakan alam? Jawabnya, pemberian izin eksplorasi oleh aparat pemerintah yang berdampak pada kerusakan alam yang tidak bisa diperbaiki lagi, maka hukumnya haram. Ini keputusan Fatwa Masyarakat Muktamar Jombang. Dasarnya, sekarang dasarnya. Pengambilan dari uh, Tafsir Razi. Ayat wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. فيدخل فيه المنع من إفساد النفوس والقتل وقطع الأعضاء والمال. Kalau sudah wala tufsidu keseluruhan semuanya, baik nyawa maupun yang lain-lain. Hadil ayatu tadullu ala annal asla fil mudar al hurmah wal mana al itlaq. Kalau tidak ada madarat haram al itlaq. Idza thabata hadza fanaqul إن وجدنا نصا خاصا دل على جواز الإقدام على بعض المضار فقضينا به لكن وإلا بقي على التحريم الذي دل عليه هذا النص. Kemudian Syekh Wahbah Sukhaili dalam Al-Misal itu tarattubu dhari' a'zam min al-maslahah idza ista'mal insan حقه بقصد تحقيق المصلحة المشروعة منه ولكن ترتب على فعله ضرر يصيب غيره أعظم من المصلحة المقصود منه أو يساويها منع من ذلك سدا للذرائع. Jadi haram سواء كان الضرر الواقع عمن يصيب الجماعة أو خاصا بشخص أو أشخاص. Jadi setiap ada sesuatu yang nak mendatangkan madhor sekecil apapun, walaupun masih dugaan, baik itu mengenai jamaah atau pribadi, haram hukumnya. Saya umum saja nih syaratnya,
ini hasil Bahdul Masail Muktamar. Jadi menurut saya pribadi, kembalikan jadi ketua umum PBNU 10 tahun, jalan tuh tanpa tambang, lancar tanpa tambang. Bisa bayar tanah di belakang PBNU 11 miliar, bisa membantu bangun masjid di Brussel 6 miliar, bisa membantu TKW yang akan dipancung orang Majalengka 1,5 miliar. Walhasil beberapa hal yang bisa saya bantu, ya cari sana cari sini lah. Walhasil tanpa tambang bisa jalan tuh. Ya, kemudian eh rangkap ini jabatan. Nyun sewu saya. Rois Am jadi komut, ketum jadi dirut. Itu nggak benar itu. Nggak benar. Nggak benar. Bikinlah orang apa perusahaan yang di situ PBNU ikut campur. Tinggal tahu setorannya aja gitu. Owner, kita ini owner. Ini enggak. Kok komutnya Rois Am. Sahamnya sekian persen. Kok dirutnya ketua umum. Sahamnya sekian persen. Ini dapat sekian. Indonesia nggih. Saya sebagai pribadi Mustasyar nggak setuju, nggak setuju. Itu jelas rangkap jabatan yang melanggar hukum dan melanggar etika lah, melanggar etika.